Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga anak-anakku sekalian sehat selalu. Jangan lupa stay at home, dipakai protokol kesehatannya jika ingin keluar rumah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Saya Ibu Wirdatul Maulasy Syifa, biasa dipanggil Ibu Wirda, yaitu mengajar matematika di kelas 71 sampai 74 dan kelas 81. Jika ingin ditanyakan, bisa WhatsApp Ibu ke nomor yang ada di slide ini. Terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, anak-anakku sekalian, dalam bilangan bulat yang pertama harus kalian ketahui yaitu tentang pengertian atau definisi dari bilangan bulat itu sendiri. Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan. Pecahan itu 1/2, 1/3, 1/4, gitu ya nak. Dan dapat positif, contohnya positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. 0. Angka 0 juga merupakan bilangan bulat dan dapat dikatakan negatif jika negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, ada gambar garis bilangan bulat dari 0, kalau ke kanan itu positif dan ke kiri itu negatif. Nah, angka-angka tersebut merupakan contoh-contoh dari bilangan bulat. Baik, bilangan bulat juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu ada 2 contoh. Yang pertama yaitu alat pengukur suhu. Nah, di mana bisa kita lihat angka-angka tersebut adalah angka-angka atau bilangan yang merupakan bilangan bulat. Contohnya nih, ada 0, 20, satuannya derajat ya nak, 40, 60, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu penerapan yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
Nah, di sini ada gambar kapal selam. Nah, kenapa Bu? Kok bisa kapal selam? Namanya juga kapal selam ya, Nak. Berarti kapalnya itu bisa ada di permukaan laut atau di dasar laut. Oke, berarti saat kapal tersebut ada di permukaan laut, kalau di dalam garis bilangan, berarti kapal tersebut menunjukkan bilangan bulat positif. Dia ke atas. Sedangkan jika kapal selam itu berada di dasar laut atau di bawah, maka dalam garis bilangan kapal selam itu bertanda negatif. Nah, jadi dalam penerapan kehidupan sehari-hari, bilangan bulat pun juga bisa kita aplikasikan. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk membandingkan itu, ada beberapa tanda nih, Nak. Kurang dari, lebih dari. Hanya dua itu ya. Kita bahas dulu. Bilangan bulat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Lihat gambar yang ada di bawahnya. Nah, dalam garis bilangan, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0. Bisa dilihat sama-sama ya. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut. Oke, kita lihat garis bilangannya, Nak. 0 berarti ada di tengah ya. Kemudian jika ke kanan, kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ke kanan itu adalah bilangan bulat positif. Sedangkan jika kita ke kiri, nah kita bisa lihat bersama. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, itu adalah bilangan bulat negatif. Oke, berikut ada contoh mengurutkan bilangan bulat. Oke, bisa dilihat juga LKS anak-anakku ada di halaman 3. Ya, kita sama-sama lihat.
Susunlah urutan bilangan negatif 11, 3, negatif 7, 0, negatif 2, 4, negatif 20, 10 dari yang terkecil. Penyelesaiannya kita lihat, kita urutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, di sini harus kalian ketahui catatannya ya. Semakin besar bilangannya pada bilangan negatif, maka semakin kecil nilainya. Oke, berarti berapa dong? Kita bisa jawab sama-sama yuk. Negatif 20, negatif 11, negatif 7, negatif 2, 0, 3, 4, dan 10. Itulah urutan bilangan dari yang terkecil. Bu, bagaimana kalau yang ditanya dari yang terbesar? Berarti kita balik saja. Dari angka berapa, Nak? Yuk, sama-sama kita jawab. 10, 4, 3, 0, negatif 2, negatif 7, negatif 11, dan negatif 20. Oke, selanjutnya bilangan bulat. Oke, kita lihat ya. Bilangan bulat terdiri dari semua bilangan asli dan unsur elemen 0 yang diberi lambang 0, yaitu 0, 1, 2, 3. Baik, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan yang pertama, yang kedua pengurangan, yang ketiga ada perkalian dan pembagian. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangannya. Bisa disimak di slide berikutnya. Terima kasih.
Untuk operasi penjumlahan, kita bisa lihat sama-sama. Jika A dan B adalah bilangan cacah, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kedua, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif buka kurung A ditambah B tutup kurung. Ketiga, A ditambah buka kurung negatif B tutup kurung sama dengan A dikurang B sama dengan negatif B ditambah A. Jika A lebih besar dari B. Lalu yang keempat, A ditambah negatif B sama dengan negatif B ditambah A sama dengan 0. Jika A sama dengan B. Dan yang terakhir, A ditambah negatif B sama dengan negatif B ditambah A sama dengan negatif buka kurung B dikurang A tutup kurung. Jika A dikurang B atau mohon maaf jika A kurang dari B. Berikutnya ada sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama, sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup? Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C. Dengan C anggota bilangan bulat. Yang B, sifat komutatif. Jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang terakhir, sifat asosiatif. Jika A dan B, C anggota bilangan bulat, maka buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Ada juga di LKS kalian, kita buka, ada di halaman 4, bisa kalian lihat, ada sifat inverse juga, yaitu lawan, ya. A ditambah negatif A sama dengan A dikurang A sama dengan 0. Dan sifat identitas A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A.
Perhatikan contoh soal berikut. Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Contoh, 5 ditambah negatif 3 sama dengan titik. Kita lihat, di sini ada anak bebek yang berjalan dari 0 sampai dengan angka 5 ke kanan. Ya, kemudian ia berjalan 3 langkah. Kita lihat tandanya. Negatif 3. Kalau negatif ke arah kiri. 3 langkah ke arah kiri dari angka 5 tadi. Yaitu menuju angka 2. Jadi kita lihat posisi awal anak bebek. Sampai dengan posisi akhirnya. Dari angka 0 ke angka 2. Kita hitung sama-sama. 1, 2 loncatan. Berarti hasilnya adalah 2. Kemudian ada lagi di sini contohnya kepiting ya. Soal negatif 5 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah negatif 5 sama dengan titik. Oke, kita lihat. Kita bisa menggunakan sifat apa ini, Nak? Sifat komutatif. Oke, sama-sama. Si kepiting dari angka 0, yang pertama, menuju angka 2 ke kanan ya, Nak. Oke, dari angka 2, ia menuju ke kiri karena negatif sebesar 5 langkah. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita beri tanda terakhir ia berhenti. Kemudian kita lihat sama-sama dari posisi awal kepiting itu berdiri sampai posisi terakhir ada berapa langkah. Ingat ya, kalau ke kiri berarti tandanya negatif. Sama-sama. 1, 2, 3. Jadi hasilnya yaitu negatif 3. Kemudian ada contoh soal lagi di bawahnya. Negatif 3 ditambah negatif 2. Sama-sama kita lihat lagi si kepiting dari angka 0. Berarti karena negatif dia menuju ke kiri ya. Oke, sebesar 3 langkah. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Maka si kepiting berdiri di negatif 3. Kemudian, kita lihat lagi, ia menuju ke kiri lagi sebesar 2 langkah, karena negatif 2 ya. Kita hitung sama-sama dari negatif 3, 2 langkah ke kiri, 1, 2. Baik, ia berhenti di negatif 5. Kalau seperti ini kita lihat posisi dari awal ia berdiri sampai dengan berhenti. Sama-sama kita hitung ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Jadi hasilnya yaitu negatif 5.
Kemudian, untuk pengurangan, jika A dan B bilangan cecah, maka pengurangan yang melibatkan bilangan bulat A, B, min A, dan min B dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Yang kedua, A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Yang ketiga, negatif A dikurang negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Dan yang keempat, negatif A negatif B sama dengan negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Bisa kalian lihat juga ada di halaman 4 ya, Nak. Oke, baik. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat kita kemukakan bahwa mengurangi suatu bilangan rasional dengan bilangan rasional yang lain ekuivalen dengan menambah bilangan pertama dengan lawan atau inversnya bilangan yang kedua. Sifat-sifat pengurangan kita bahas sama-sama. Yang pertama, sifat tertutup. Dikatakan tertutup jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C, dengan C anggota bilangan bulat. B komutatif jika A dan B anggota bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan B dikurang A. Yang C, asosiatif jika A, B, dan C bilangan bulat, maka A dikurang B dikurang C sama dengan A dikurang buka kurung B dikurang C tutup kurung.
Baik, ada beberapa contoh soal berikut kita bahas sama-sama. 5 dikurang 2 sama dengan 5 ditambah negatif 2. Ya. Oke, kita lihat ada baby ya di sini ya. Ada baby berjalan, merangkak menuju angka 5 ya. Berarti dari 0 menuju angka 5. Kemudian baby itu berjalan lagi, merangkak lagi 2 langkah ke kiri. Berarti baby itu berada di angka 3. Sama-sama kita lihat. Dari awal babynya merangkak sampai ia berhenti, sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Jadi posisinya ada di angka 3. Lalu contoh yang kedua, 5 dikurang negatif 2. Oke, kita lihat. Kita bisa ubah tadi ya. Sifat apa tuh di dalam pengurangan? Oke, 5 dikurang negatif 2. Negatif bertemu negatif menjadi positif. 2. Oke, si baby berangkat dari 0 menuju ke angka 5. Ya. Kemudian, nah kalau kita pakai cara yang negatif 2, kita lihat lagi si baby itu berjalan 2 langkah ke kiri. Ya, bisa kita hitung sama-sama. Loncat berapa mereka semua angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya yaitu 7. Baik, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan WhatsApp Ibu. Dan jangan lupa setelah ini kalian lihat tugas siswa yang ada di e-learning masing-masing, lalu dikerjakan dan dikumpulkan. Batas waktunya bisa kalian lihat sendiri di e-learning masing-masing. Dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.